wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Harun Rangkuti dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial semester 4. Di sini saya akan menerangkan sedikit dari hasil translate atau terjemahan saya. Baiklah, mari kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu model kalkulus pengamat Piliafin. Pengamat Piliafin dan kawan-kawan telah mengembangkan model gairah atau biaya hadiah, juga disebut dengan model kalkulus pengamat, untuk menjelaskan apa yang terjadi ketika keputusan diambil apakah akan memberikan bantuan dalam keadaan darurat. Ini terdiri dari 5 tahap yang berbeda, yaitu tahap yang pertama adalah menyadari bahwa seseorang membutuhkan bantuan. Kedua, setelah menjadi sadar secara kognitif bahwa ada keadaan darurat dan seseorang mungkin membutuhkan bantuan, akan ada tingkat gairah emosional. Ketiga, pengamat perlu menafsirkan perubahan fisiologis yang dialami. Keempat, tahap selanjutnya merupakan analisis biaya manfaat. Apa kemungkinan konsekuensi dari membantu atau tidak membantu? Biaya dapat mencakup beberapa hal, sebagai berikut: upaya dan waktu yang dihabiskan, kehilangan sumber daya, termasuk manfaat atau imbalan yang mungkin harus kita lepaskan. Berikutnya yaitu risiko yang terlibat, bahaya yang sebenarnya. Di sisi lain, neraca kami menimbang imbalan. 1. Imbalan uang untuk kepahlawanan, peningkatan harga diri yang berasal dari hidup sesuai dengan standar moral yang telah kita tetapkan sendiri. Ketiga yaitu persetujuan sosial. Berikutnya adalah pengaruh terhadap perilaku prososial. Yang pertama yaitu pengaruh situasional, yaitu kebutuhan macam apa itu. Yang kedua yaitu apa hubungan antara penolong dan yang ditolong. Yang ketiga, apa yang dilakukan orang lain. Keempat, pengaruh pribadi, misalnya apakah pria atau wanita lebih membantu, apakah orang menerima lebih banyak bantuan di kota atau pedesaan. Latane dan Derli mengembangkan model kognitif untuk menentukan apakah pengamat memutuskan untuk membantu dalam keadaan darurat atau tidak. Ini juga memiliki 5 tahap, yaitu memperhatikan peristiwa tersebut dan menyadari bahwa bantuan mungkin diperlukan. Yang kedua, interpretasi. Yang ketiga, tanggung jawab. Keempat, keputusan. Dan kelima, tindakan. Tani dan Derli menyarankan bahwa kehadiran orang lain menghambat tindakan. Semakin banyak orang, semakin banyak hambatan, di mana mereka yang hadir jelas-jelas mengabaikan apa yang sedang terjadi. Penghambatan adalah yang terbesar dari semuanya. Tampaknya ada 3 hal yang mempengaruhi keputusan orang lain, keputusan yang diambil. Yang pertama yaitu difusi tanggung jawab, kedua penghambatan penonton, ketiga pengaruh sosial. 4 kondisi memvariasi komunikasi antara partisipasi dan pengamat lainnya. Yang pertama, di mana mereka dapat melihat dan melihat, di mana mereka bisa melihat tapi tidak terlihat. Yang ketiga yaitu di mana mereka tidak bisa terlihat tapi terlihat. Keempat, di mana mereka tidak bisa melihat atau terlihat. Mungkin cukup sekian hasil translate yang dapat saya terangkan. Kurang dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.